Di awal video pertama, kita punya dua pertanyaan besar nih, yaitu apa itu perubahan entalpi dan bagaimana cara menentukannya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian perubahan entalpi dan jenis-jenis perubahan entalpi standar. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara menentukan perubahan entalpi. Nah, caranya yaitu pertama itu dengan kalorimetri. Jadi, apa itu kalorimetri? Simak terus videonya untuk tahu jawabannya. Salah satu cara untuk menentukan perubahan entalpi yaitu dengan cara kalorimetri. Kalorimetri adalah ilmu yang mempelajari perhitungan perubahan kalor yang berkaitan dengan reaksi kimia. Dalam kalorimetri, kita mengamati perubahan kalor suatu reaksi dalam wadah yang terisolasi, yaitu kalorimeter. Nah, kalorimeter ini alatnya ya. Jadi kalorimeter itu ada dua. Ada kalorimeter sederhana dan kalorimeter boom. Nah, untuk kalorimeter sederhana bisa kita lihat di sini. Jadi, kalorimeter sederhana ini terdiri dari 2 gelas styrofoam, tutup styrofoam, batang pengaduk, dan juga termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur perubahan suhu. Dan batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk sampel agar tercampur merata, sehingga suhunya juga akan merata. Nah, kemudian gimana cara menentukan perubahan entalpinya? Nah, untuk mengukur perubahan entalpi, pertama kita cari dulu kalor reaksinya. Kalor reaksi itu bisa kita tuliskan dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M-nya itu adalah massa, C-nya kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung perubahan entalpinya? Kita gunakan rumus delta H sama dengan Q per N, di mana kalor dibagi mol. Nah, kalorimeter sederhana ini biasanya digunakan untuk reaksi penetralan, pengeceran, dan juga pelarutan. Berbeda dengan kalorimeter boom. Kalau kalorimeter boom biasanya digunakan untuk reaksi pembakaran. Sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan kalorimeter sederhana. Bedanya kalau dalam kalorimeter boom itu terdapat ruang khusus untuk berlangsungnya reaksi yang di sekelilingnya diselubungi air sebagai penyerap kalor. Nah, karena ada 2 ruang dalam kalorimeter boom, maka untuk menghitung kalornya yaitu kalor total sama dengan kalor sistem ditambah kalor dari kalorimeter. Di mana kalor sistem ini sama ya seperti tadi. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian untuk kalor kalorimeter itu sama dengan C besar dikali delta T, yaitu kapasitas jenis kalor dikali perubahan suhu. Nah, agar lebih jelas lagi mengenai perhitungan perubahan entalpi, kita langsung aja melakukan percobaan untuk nantinya menghitung perubahan entalpinya. Jadi di sini sudah ada kalorimeter sederhananya, kemudian di sini ada NaOH dan juga HCl untuk bahannya. Kemudian ada alat lainnya lagi yaitu pipet tetes dan juga gelas ukur. Nah, untuk suhu dari masing-masing larutan itu dihitung terlebih dahulu ya. Pada percobaan ini kita gunakan 50 ml HCl dan juga 50 ml NaOH. Nah, kita ukur menggunakan gelas ukur ini. Nah, sebelum batas 50 ml itu kita hentikan aja dulu, kemudian kita tuang menggunakan pipet tetes. Sampai batas meniskus bawahnya ya. Nah, kalau udah kita masukkan ke dalam kalorimeter sederhananya.
Karena di sini gelas ukurnya hanya satu, kalau misalnya kita mau memasukkan larutan lain, maka kita harus cuci gelas ukurnya ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ukur juga NaOH sebanyak 50 ml. Nah, kalau sudah, kita tuangkan juga ke kalorimeternya. Dan kita siap-siap untuk mengaduk larutannya. Dan juga nanti kita lihat perubahan dari termometernya itu berapa. Di sini kita dapati suhunya itu 33 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu perubahan suhunya, tadi suhu awal, kemudian sekarang suhu akhir, lanjut kita ke perhitungannya. Berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan, maka diperoleh untuk suhu awalnya tadi itu 27 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya 33 derajat Celcius. Nah, diketahui juga volume masing-masing larutan dari HCl dan NaOH itu 50 ml. Nah, kemudian yang dicari itu adalah perubahan entalpinya. Sebelum kita cari perubahan entalpi, itu kita cari dulu kalor dari reaksi tersebut. Untuk rumus kalor itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, tadi itu kan masanya itu tidak diketahui ya. Yang diketahui itu adalah volumenya. Dari volume ini, kita ubah dulu ke masanya. Dengan rumus M sama dengan volume HCl ditambah volume NaOH dikali massa jenis. Nah, untuk massa jenisnya ini, kita pakai massa jenis air. Kenapa air? Karena sebagian besar itu terdiri dari air. Karena HCl dan NaOH ini kan dilarutkannya di dalam air ya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Jadi hasilnya itu massanya itu sama dengan 100 gram. Kemudian untuk C atau kalori jenis itu kita gunakan juga kalori jenis air dengan nilai 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, untuk delta T atau perubahan suhunya itu kita hitung dengan mengurangi suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi kita peroleh delta T-nya itu sama dengan 6 derajat Celcius. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Jadi diperoleh nilai kalor atau Q-nya itu sama dengan 2520 Joule atau 2,52 kilojoule. Nah, untuk delta H-nya, delta H ini karena kita melakukan percobaan ini di ruangan di mana tekanannya itu konstan, maka delta H itu kita tuliskan sebagai berikut. Jadi delta H itu sama dengan Q atau kalornya. Berarti delta H itu sama dengan min 2,52 kilojoule. Nah, di sini kenapa ada minnya? Karena reaksi ini termasuk reaksi eksoterm. Nah, sekian untuk video kali ini. Untuk penentuan perubahan entalpi cara lain, bisa kalian simak di video selanjutnya.